Novel Raja Tertinggi. Tapi sebelum dilanjut, silahkan like dulu videonya lalu tinggalkan komentar Anda. Terima kasih. Lanjut. Bab 991. Ketika pembantu rumah tangga melihat keterlambatan Omi dalam mengemudikan kereta, dia sibuk memarahi, "Zhang San, apa yang kamu lakukan? Jangan pergi dulu. Jika wanita itu terlambat ke sekolah, hanya kamu yang bertanya." Oh, Omi sedang sibuk mengemudikan kereta, jadi wanita ini pergi ke sekolah. Namun, bagaimana Omi tahu kemana harus pergi ke sekolah? Dia hanya tahu mengendarai kereta sampai ke gerbang kota tanpa menyadarinya. Wanita dan pelayan di kereta tertawa dan bercanda, tidak menyadari situasi di luar. Omi menyentuh kepalanya. "Nima, juga tidak tahu harus sekolah di mana. Tidak apa-apa, ayo keluar kota dulu." Omi ingat dulu, setiap batu memori yang dia masukkan hanya seukuran kota, dan dia tidak bisa keluar lagi begitu dia sampai di gerbang kota. Kali ini Omi mencoba melihat apakah dia bisa meninggalkan kota. Omi segera mengendarai kereta keluar kota. Ya Tuhan, aku benar-benar bisa meninggalkan kota. Apakah ini berarti batu memori yang kumasuki kali ini jauh lebih maju daripada Palette Twilight City, Oblivion City, yang kumasuki sebelumnya? Omi sedikit khawatir, semakin maju batu memori, semakin banyak hal yang tidak diketahui. Tidak heran saudara Tuan Pulau tidak pernah keluar, pasti tidak tahu tentang batu memori yang lebih maju. Gegabah bunuh diri, hasilnya benar-benar mati. Omi menyeka keringat di kepalanya. Sial, betapa sialnya tersedot ke dalam batu memori tingkat tinggi. Bagaimana kamu ingin pergi? Pada saat itu, wanita di kereta membuka tirai dan bertanya, "Zhang San, mengapa kamu tidak bergegas?" Itu, Nona, saya. Pertama kali diterbitkan di M. Kansu 8. Net, ada apa denganmu? Terus bergegas harus di Akademi Laosan sebelum malam ini. Waktunya agak sempit, kamu cepat Titik. Omi tercengang, sebelum hari ini malam ke Akademi Laosan apa? Dan sekarang masih pagi. Nima, itu artinya, akan seharian penuh, aku pergi, pikir Omi. Sekolah apa itu di kota, dan juga bergegas ke kelas pagi. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ada kelas pagi. Pelayan itu tiba-tiba menegur Omi, jangan terburu-buru. Omi tidak punya pilihan selain menggunakan teknik pesona pada mereka berdua. Dengar, bagaimana aku bisa sampai ke Akademi Laosan? Teruslah menyusuri jalan utama, dan ketika Anda sampai di gunung tertinggi, pergilah ke atas bukit ke Akademi Laosan. Siapa namamu? Namaku Ziwei. Tempat seperti apa Akademi Laosan itu? Akademi Laosan adalah tempat yang mengajarkan pembelajaran serta seni bela diri, dan saat ini saya adalah siswa kelas D dari Akademi Laosan. Apa yang kamu maksud dengan siswa kelas D? Akademi Laosan dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan usia, yaitu ABCD. 8-10 tahun adalah nilai A. 11-13 tahun adalah kelas B. 14-16 tempat kelas C. 17 hingga 19 tahun adalah kelas D, dan kemudian Anda lulus. Jadi kamu akan segera lulus. Saya berumur 17 tahun, baru duduk di kelas D, dan saya akan lulus dalam 2 tahun. Omi memandang wanita itu, ranah seni bela dirinya hanya bawaan akhir, pelayannya bahkan lebih buruk bawaan awal, tetapi mencapai level ini pada usia 17 tidak buruk, tentu saja, untuk era ini, itu tidak diketahui. Standar kejeniusan dalam era ini mungkin akan lebih tinggi. Omi melihat wanita ini dan memiliki perasaan yang sangat tidak berdaya. Omi tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Apakah dia selalu bekerja sebagai pengantin pria? Namun, apa yang bisa Omi lakukan jika dia bukan pengantin pria? Omi sama sekali tidak tahu bagaimana meninggalkan batu ingatan ini dan kembali ke dunia nyata. Bunuh diri adalah jalan yang menurut Omi tidak akan berhasil. Bagaimana aku bisa meninggalkan ini? Batu memori hantu, aku ingin pergi, aku tidak ingin berkeliaran di sini, teriak Omi. Banyak orang yang melewati gerbang kota memandang Omi dengan aneh. Orang-orang di sini mungkin mengira Omi sudah gila. Bagi orang-orang di sini, mereka masih hidup. Omi mengakhiri pesonanya, lalu mengendarai kereta. Sepanjang jalan, wanita dan pelayan di kereta tidak berbicara dengan Omi. Mereka mengobrol lama, dan pada siang hari, mereka makan di kota kecil, lalu melanjutkan mengemudi kereta. Baik Nyonya dan pelayan tertidur, yang dianggap sebagai istirahat makan siang, dan Omi, sendirian dan tanpa tujuan, terus mengemudikan kereta. Aku bertanya-tanya kapan hari seperti ini akan berakhir dan bagaimana seharusnya berakhir. Saat ini, di dunia nyata, Tuan Pulau Bela Diri telah menemukan bahwa Omi hilang, kembali ke kota bawah tanah, dan mencari-cari Omi, meneriakkan nama Omi, sama sekali tidak tahu kemana Omi pergi. Di batu memori, Omi mengendarai kereta selama sehari, dan akhirnya di malam hari, dia tiba di kaki gunung yang sangat tinggi, dan melihat ke atas, di tengah gunung, ada banyak bangunan, termasuk tebing batu besar dengan 4 karakter besar diukir di atasnya, Laotian Academy. Itu memang terlihat sangat mengesankan, tempat yang terdengar megah dan atmosfer, tapi Omi tidak pantas berada di sini, bahkan tidak bisa menyebutkan minatnya, semua yang dia lakukan sekarang tidak memiliki tujuan. Ada jalan kecil yang berkelok-kelok mendaki gunung, dan Omi mengemudikan kereta ke atas gunung. Hei, mau kemana? Pada saat itu, pelayan itu berteriak. Kemana aku harus pergi? Sial, tentu saja ini asrama wanitaku. Oh, Omi mengambil pertigaan yang berbeda di jalan dan pergi ke sisi lain gunung, dan tentu saja ada banyak-banyak asrama seperti villa. Omi mengemudikan kereta perlahan, dan tidak lama kemudian, saat dia lewat di depan asrama, pelayan itu berteriak, baiklah, mari kita berhenti di sini. Wanita dan pelayan turun dari kereta dan memasuki asrama ini. Asrama kecil dengan 2 lantai,
luas sekitar 50 kaki persegi, dan halaman kecil, dengan gaya yang sama, di seluruh gunung. Omi bertanya, "Nona, bagaimana dengan saya? Apakah saya tinggal di sini juga?" Alis wanita itu berkerut. Bagaimana mungkin Omi mengajukan pertanyaan seperti itu sementara pelayan itu meraung, "Zhang San, kamu tidak ingin berkeliaran kan? Kamu ingin tinggal di sini? Keluar." Wanita itu juga tampak sedikit jijik. Dia merasa cukup simpatik terhadap Zhang San, tetapi tidak berharap dia meremehkannya. Namun, wanita itu tidak marah dan berkata, "Zhang San, hari ini sudah larut, pergilah ke kaki gunung sendiri dan cari hotel untuk beristirahat, lalu kembali ke kota besok pagi dan beritahu saya, Ayah, bahwa kita telah dengan selamat mencapai Akademi Laosan. Pada awal bulan depan, Anda akan kembali menjemput kami di Akademi Laosan dan Anda dapat pergi." Oh, Omi tidak memiliki omong kosong dan mengusir kereta itu. Jadi Omi tidak tinggal di sana, hehe. Tetapi juga identitas Omi saat ini adalah pengantin pria. Bagaimana mungkin tempat yang rapuh seperti itu di gunung memelihara kuda? Mungkinkah kuda Omi juga tinggal di asrama itu? Omi terbang jauh menuruni gunung, dan pada saat dia mencapai kaki gunung, langit benar-benar gelap. Omi menemukan sebuah hotel dan tinggal di sana, lalu memesan beberapa hidangan kecil dan makan malam sendirian dan dalam kesendirian. Ini adalah hari pertama dia memasuki batu memori tingkat lanjut ini. Pada saat ini, di dunia nyata, Martial Islander telah kembali ke rumah dan memberitahu semua orang tentang hilangnya Omi, dan Xiao Meng segera meminta untuk pergi ke Dungeon untuk menemukan Omi. Di batu memori, Omi kembali ke kamar hotelnya setelah makan malam dan berkultivasi. Meskipun Omi tidak memiliki tujuan dan tidak tahu bagaimana meninggalkan batu memori ini, dia tidak akan lupa untuk berkultivasi. Bahkan di dunia ini di batu memori, tanpa kekuatan dia mungkin akan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Pemahaman pagi ini menyebabkan pikiran Omi sangat berfluktuasi. Mungkin, dia benar-benar dapat memengaruhi tingkat kedua kesempurnaan besar alam persatuan. 992. Sekitar sebulan kemudian, setelah sekian lama memahami dengan tenang, Omi akhirnya, dia melangkah ke tingkat kedua dari kesempurnaan besar alam persatuan. View. Omi membuka matanya di kamar hotelnya, seperti hantu, dan dia diselimuti lapisan debu. Butuh waktu lama bagi Omi untuk melangkah ke tingkat kedua kesempurnaan besar alam persatuan meskipun memiliki pemahaman yang baik, tapi itu sepadan. Omi keluar dari kamar hotel dan bertanya kepada seorang anak kecil, "Sudah berapa lama saya berkultivasi?" "Kembali ke senior, kamu sudah berlatih selama hampir sebulan. Sekarang jam berapa, awal bulan?" tanya Don Omi. "Besok adalah awal bulan." "Oh," dalam sekejap mata, "sudah sebulan sejak saya memasuki batu memori ini. Sayangnya, saya tidak tahu bagaimana keadaan Pulau Martial, Xiang Yun, Suaner dan yang lainnya. Saya tidak tahu bagaimana." Mereka cemas. Omi menghela nafas sebentar, tapi dia juga tidak berdaya. Daripada memasuki batu memori, lebih baik mengatakan bahwa dia terjebak. Satu-satunya penghiburan adalah dia telah menembus sedikit jika dia tidak melakukannya. Jika salah memasuki batu memori ini, Omi akan khawatir bisa menembus level kedua dalam waktu 3 tahun. Itu bisa dianggap sebagai berkah karena kemalangan. Hanya saja jika dia tidak bisa kembali ke dunia nyata lagi, maka berkat ini tidak akan memiliki setengah poin. Besok adalah awal bulan. Sebagai pengantin pria dari Istana Ungu, aku harus pergi ke Akademi Laosan untuk menjemput Nona, hehe. Tidak perlu bagi Omi untuk terus bekerja sebagai pengantin pria, tetapi selain menjadi pengantin pria, Omi tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bagaimanapun juga, tidak peduli apa yang dia lakukan di batu memori ini. Bagi Omi, itu hanya kacau. Sambil mengacak-acak hidup dan berpikir tentang bagaimana meninggalkan batu memori ini. Jika bukan karena kakak laki-laki Tuan Pulau tidak pernah keluar, maka Omi pasti akan memilih untuk bunuh diri dan kemudian kesadarannya akan keluar dari batu memori. Tetapi batu memori tingkat lanjut ini, tentu saja. Keesokan harinya, Omi mengendarai kereta ke Akademi Laosan untuk menjemput Nona. Begitu Omi tiba di depan asrama Nona, dia melihat seorang pria berpakaian bagus mengendarai kereta yang bagus menunggu di pintu masuk asrama. Omi sedikit bingung, dan mengendarai kereta dan parkir di sebelah kereta yang bagus. Pria berpakaian rapi itu menatap Omi dengan tatapan tercela di matanya, seolah-olah dia sangat tidak menyukai Omi sebagai pengantin pria, dan menutup hidungnya, seolah ada bau busuk yang keluar dari Omi. Omi, pengantin pria, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, kira-kira seusia dengan Nona. Itulah sebabnya Nona Rumah Ungu hanya merasa cukup simpatik terhadap Zhang San sebelumnya, karena pada usia yang sama, dia bisa pergi ke sekolah, sementara Zhang San harus pergi ke Rumah Ungu untuk bekerja sebagai pengantin pria untuk menghidupi keluarganya. Namun, terakhir kali Omi benar-benar mengatakan jika dia juga tinggal di asrama ini, yang membuat kesan misdifu tentang Omi tiba-tiba turun banyak. "Apa yang kamu lakukan?" Pria berpakaian bagus itu bertanya kepada Omi, dan dia begitu tinggi dan perkasa. Omi memandang pria berpakaian rapi ini. Penampilannya cukup tampan, dan kekuatannya telah mencapai penyelesaian bawaan. Tampaknya jenius mencapai penyelesaian bawaan pada usia yang begitu muda. Omi pada usianya, yaitu 17 tahun atau lebih. 18 tahun, hanya di alam bawaan awal, bahkan kurang dari itu, perbedaan yang sangat besar. Apalagi Omi dianggap sebagai jenius untuk mencapai bawaan pada usia ini, jadi tampaknya dunia kuno di batu memori ini benar-benar lebih maju. Omi menjawab, "Saya di sini untuk menjemput Bu." "Nona, wanita yang mana?" "Nona Ziwei." "Ziwei, ya, kamu adalah pengantin pria dari keluarga Ziwei." "Ya, kamu tidak perlu mengambilnya hari ini." "Mengapa?" "Karena aku sedang dalam perjalanan dan aku akan membawa pulang nonamu."
Oh, tapi nona saya meminta saya untuk menjemputnya di awal bulan, jadi bagaimana saya bisa pergi dulu? Pengantin laki-laki yang sudah mati, aku sudah menyuruhmu pergi, kamu dengar aku. Aku bukan bola, aku tidak bisa berguling. Cek kamu, berguling, dan jika kamu menghalangi jalanku untuk menjemput gadis di sini lagi, aku akan mencubitmu. Jadi kamu mencoba untuk menjemput istriku. Jangan pergi dulu. Tapi aku bukan telur, bagaimana bisa jika lepas? Ya, ya, ya. Pria berpakaian bagus itu gatal karena marah. Omi sengaja mengobrol dengannya, meskipun pria ini, pada usia 17 atau 18 tahun untuk mencapai kesempurnaan besar bawaan, sudah menjadi banteng untuk surga, tetapi Omi saat ini berada di tingkat kedua kesempurnaan besar alam persatuan, bukan domain sama sekali. Pengantin pria yang Omi mainkan ini mungkin akan mengejutkan Akademi Laotian ini jika orang tahu bahwa dia sudah menjadi kesempurnaan agung alam persatuan. Lagi pula Omi, pengantin pria, baru berusia sekitar 17 tahun. Namun, Omi tidak akan menunjukkannya. Bagaimanapun, pengantin pria ini berusia 17 tahun, tetapi jiwanya bukan milik pengantin pria, dan usia sebenarnya Omi juga tidak 17 tahun. Saat ini, di asrama. Gao itu, Nona, Zhang San ada di sini, akankah kita keluar? Tapi bagaimana jika aku, Oh Guanji, berada di luar sana lagi? Bagaimana jika dia memaksaku naik keretanya? Nona, mengapa Anda tidak menyukai Oh Guanji saja? Saya pikir dia baik-baik saja. Aku tidak tahu, aku hanya tidak merasakannya. Kamu tidak suka Windsor, kan? Kurasa begitu. Sejak dia membalas senyumanku di kelas C, aku tidak pernah melupakan senyumnya. Nona, rumah 10 jenius itu di mana orang menyukaimu. Selain itu, Wensu selalu menyukai Lu Yuanqi yang juga seorang jenius 10 orang. Lu Yuanqi juga salah satu dari 5 bunga rumah dari Akademi Laotian. Kamu, sebaiknya jangan berfantasi. Oh Guanji ini di luar, meskipun bakatnya tidak ada dalam daftar jenius, tapi itu tidak buruk, dia cukup tampan. Ku dengar, keluarganya juga sangat kaya, dia adalah adipati besar di kota Rusa. Baiklah, berhenti bicara, keluar, bersiap-siap untuk pulang. Omi menunggu di depan asrama sebentar, mereka berdua, Nona dan pembantunya, keluar dengan 2 tas. Omi berkata, Bu, saya terlambat, masuk ke dalam mobil. Nona Ziwei mengangguk. Dan pria berpakaian bagus itu sibuk berkata, Ziwei, aku akan memberimu tumpangan. Ziwei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terima kasih teman sekelas Oguanji. Mengapa? Kita tidak jalan yang sama, rumahku di Dan City dan rumahmu di Deer City, ya. Tidak masalah, kota dan kota Rusa adalah arah yang sama, aku akan mengambil jalan memutar untuk membawamu pulang, dan kemudian pergi ke kota Rusa juga. Oh Guanji menatap Nona Ziwei dengan kerinduan, Nona kecantikan Ziwei membuatnya diam-diam menelan ludahnya, layak untuk Akademi Laotian, salah satu dari 5 bunga pemerintah utama. Jenis kebanggaan surgawi Lu Yuanqi, dia tidak mampu mengejarnya, tetapi bulan ungu ini, dia masih mampu membelinya. Untuk mengejarnya, karena dalam seni bela diri, bakat Purple Moon tidak begitu luar biasa, tingkat menengah, yang menurut Oh Guanji layak untuknya. 993. Omi menghela nafas dalam dan berkata pelan, sepertinya di era manapun, kurang lebih sama, wanita cantik yang disukai semua orang. Omi hanya berdiri diam di samping keretanya. Omi tidak merasa bahwa dia berasal dari dunia ini, tetapi dia melihat dunia ini dari sudut pandang seorang penonton. Omi tidak akan berbaur dengan dunia mereka, karena Omi hanya ingin kembali ke dunia nyata lebih cepat. Apakah itu Akademi Laosan di batu memori ini? Wanita cantik atau wanita, itu bukan urusannya. Ziwei berkata, tidak perlu merepotkan. Selain itu, pengantin priaku telah datang untuk menjemputku. Terima kasih, Oh Guanji, lalu kita pulang dulu. Ziwei dan pelayan itu naik ke kereta Omi. Ziwei, aku. Oh Guanji sangat tertekan, mau tidak mau memelototi Omi, menyuruh Omi tersesat. Omi tidak, jika Omi tersesat, dia tidak punya alasan. Oh Guanji benar-benar ingin bercinta dengan pengantin pria itu, yaitu, Omi. Berkendara, Omi mengemudikan kereta itu. Setelah menuruni gunung, wanita yang duduk di kereta bertanya, Zhang San, saya mendengar bahwa Anda telah hilang selama sebulan. Omi tercengang. Memang, Omi telah berada di sel isolasi di hotel selama sebulan, dan karena bulan ini Omi telah menembus 1 tingkat. Ayahku berpikir bahwa sesuatu telah terjadi padaku dan bahwa kamu belum kembali begitu lama, mengirim orang untuk mencariku di Akademi Laotian, dan kemudian aku menyadari bahwa kamu bahkan belum kembali ke kota dan... Zhang San, apa yang sebenarnya kamu lakukan sebulan terakhir ini? Oh, Nona, aku akan pulang. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Apakah keluargamu yang sakit? Ya. Oh, tidak apa-apa. Apakah keluargamu baik-baik saja? Tentu, oke. Kalau begitu, lain kali, kunjungi kampung halamanmu di White City. Ya, Nona dipersilakan untuk mengunjungi rumah saya, kata Omi. Dengan itu, Omi mengendarai kereta untuk berpacu di jalan. Di malam hari, Omi mengendarai kereta kembali ke Dan City, Purple Mansion. Omi tidak tahu mengapa dia terus kembali ke sini, mungkin karena dia lebih mengenal kota ini. Omi kembali ke istal, diam-diam membesarkan kuda sambil berkultivasi, dan tidak melakukan hal lain. Perlahan, orang lain di istal memperhatikan bahwa Zhang San agak aneh. Hei, Zhang San, kenapa kamu tiba-tiba begitu aneh? Dulu kamu adalah orang yang suka berbicara dan tertawa, mengapa aku tidak melihatmu tertawa lagi kali ini? Seringkali kamu masih bersembunyi di kamarmu, kamu pikir kamu adalah seorang seniman bela diri, berkultivasi di kamarmu. Orang istal yang sama berkata kepada Omi. Tidak ada.
Omi bertingkah seperti menolak orang. Omi bahkan tidak mengenal orang lain di kandang. Omi hanya diam di sini dalam ketiadaan karena Omi tidak ingin berbaur dengan dunia ini. Dia hanya ingin meninggalkan. Hei, Zhang San, cuci emberku dengan pakaian. Kepala istal berkata kepada Omi. Jika itu adalah Zhang San yang lama, dia akan segera mencucinya. Lagi pula, dia adalah kepala istal dan tidak bisa tersinggung. Tapi Zhang San saat ini, itu adalah Omi. Cepat berhenti berlama-lama dan pergi mencuci pakaianku. Perintah kepala istal. Omi mendengus bagaimana kalau aku bilang tidak. Yoh, beberapa rekan istal lainnya juga memandang Zhang San dengan heran. Bagaimana Zhang San berani mengatakan kata-kata seperti itu? Zhang San pendatang baru di rumah ungu sebagai pengantin pria. Seorang pendatang baru berusia kurang dari 3 bulan berani menentang kepala istal. Kepala istal datang dan mencibir. Zhang San, apakah kamu dikirim untuk menerima wanita itu untuk merasa bahwa kamu lebih mulia dari kami? Zhang San, siapa kamu? Kamu bertanggung jawab untuk menjemput dan mengantar gadis-gadis itu karena kamu lebih muda, mengerti? Pergi mencuci pakaianku. Don duduk di sana tak bergerak. Persetan dengannya, cucilah pakaianku. Kepala istal mencoba menarik Don Omi. Bang, Omi menamparkan kepala istal dengan backhand, dan tiba-tiba, kepala istal jatuh ke tanah, tidak tahu apakah dia mati atau pingsan. Omi berbalik dan memasuki ruangan, menutup pintu, dan beberapa anak laki-laki istal lainnya memandang Omi dengan kaget. Namun, seseorang segera melaporkan masalah ini kepada pelayan rumah ungu, yang segera datang. Zhang San, kamu, jangan coba-coba main-main denganku. Zhang San, kamu lancang, aku pelayannya. Saya ulangi, jangan main-main dengan saya. Meskipun Omi tidak ingin berbaur dengan dunia ini, bukan berarti Omi suka dibully oleh orang-orang di dunia ini. Omi patah semangat hanya karena dia tidak mau tahu bagaimana meninggalkan batu memori ini, bukan karena dia sangat suka tidak menonjolkan diri. Zhang San, kamu bangun. Kepala pelayan juga pergi untuk menarik Omi. Boom. Omi melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan kepala pelayan terbang keluar dengan jendela. Namun, Omi tidak membunuh pengurus rumah tangga. Itu karena dalam beberapa hari terakhir, Omi telah belajar menggunakan mesmerisme bahwa orang terkuat di Purple Mansion adalah seorang Grandmaster di puncak alam persatuan. Itu sebabnya Omi tidak ingin pergi terlalu jauh, kalau dia memprovokasi tuan tua ini untuk melakukan sesuatu. Namun, Omi tidak ingin membuat masalah, tetapi Omi memukul kepala pelayan, dan segera, penjaga dari Istana Ungu datang. Para penjaga semuanya adalah orang-orang kuat di sekitar tahap awal alam persatuan. Tangkap Zhang San, beraninya kau membuat masalah di Istana Ungu. Dua penjaga datang untuk menangkap Omi. Omi melambaikan tangannya tanpa melihat, dan kedua penjaga itu langsung terbang ke jalan beberapa ratus meter jauhnya. Ah, penjaga lainnya tercengang. Pengantin pria ini, bagaimana dia begitu kuat dalam seni bela diri? Para penjaga pada tahap awal dari Alam Harapan 1 juga terbang dengan lambaian tangan mereka. Omi melihat bahwa masalah itu sudah menjadi masalah besar, dan tidak ada gunanya membawanya ke sini, hanya lebih banyak masalah, jadi Omi melompat dan terbang dengan pusaran. Hal ini, dengan cepat menyebar di Purple Mansion. Bahkan nyonya dari Purple Mansion, Ziwei, tahu tentang itu, sangat terkejut bahwa Zhang San adalah orang dengan keterampilan seni bela diri yang tinggi. Anda tahu Zhang San seumuran dengannya. Dia di salah satu halaman belakang tersembunyi dari Purple Mansion, seorang pria tua berambut abu-abu berjalan keluar dari ruangan, dan dia tiba-tiba memiliki beberapa pelayan di luar berbicara tentang bagaimana Zhang San tiba-tiba menjadi seorang ahli, dan bagaimana dia tidak pandai seni bela diri sebelumnya, dan seorang pelayan berkata bahwa dia benar-benar menyesal tidak mengaku kepada Zhang San sebelumnya. Orang tua berambut putih ini tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata pelan, Zhang San dari Istal. Tiba-tiba semuanya berubah, dan itu adalah seorang seniman bela diri. Mungkinkah jiwa Zhang San ini juga datang dari dunia nyata? Jadi, nyonya tua itu melintas dan keluar dari rumah ungu. Temui tuan tua. Banyak pelayan panik dan berlutut. Tuan tua ini adalah legenda Istana Ungu. Ayah, kamu keluar dari gerbang. Seorang lelaki tua sedang sibuk memanggil. Kakek, wanita dari rumah ungu, Ziwei, melihat tuan tua itu dan juga berteriak panik dan terbang. 994. Namun, lelaki tua ini segera bertanya, di mana Zhang San? Zhang San. Saya baru saja mendengar beberapa pelayan berbicara tentang Zhang San dari Istal, tetapi ternyata itu adalah ahli tersembunyi. Apakah ini benar? Ayah, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi menurut penjaga dan pengurus rumah tangga keluarga kami, itu benar. Ziwei sibuk berkata, kakek, apakah menurutmu Zhang San adalah orang yang berbakat dan ingin menjadikannya sebagai murid? Seorang ahli, dia seusia dengan saya, jika dia pergi ke Akademi Laosan kami, dia pasti akan berada di daftar jenius. Baiklah, berhenti mengoceh, pergi dan tangkap aku Zhang San. Pria tua berambut abu-abu itu sepertinya sedang terburu-buru. Ayah, Zhang San pergi tadi malam, dan aku tidak tahu kemana dia pergi, tapi kurasa dia tidak akan kembali. Alis lelaki tua itu berkerut saat dia bergegas ke udara, menghadap ke seluruh kota dan orang tua itu berteriak, Zhang San, segera kembali, ada berita dari Pulau Marsial. Orang tua itu berteriak beberapa kali berturut-turut, dan diperkirakan seluruh kota dan telah mendengarnya. Saat ini, Omi berada di sebuah penginapan, baru bangun di pagi hari, dan belum sarapan, ketika tiba-tiba, ada suara di langit, dan juga, 3 kata disebutkan tentang Pulau Hutan Bela Diri. Tubuh Omi gemetar, Pulau Bela Diri, ini adalah batu memori, bagaimana orang tahu tentang Pulau Hulin, siapa itu?
Omi melihat ke langit, dan seorang lelaki tua mendarat di kejauhan, mendarat di tempat yang sama persis dengan rumah ungu. Omi diam-diam berkata, itu tidak mungkin orang tua terkuat dari Istana Ungu, kan? Bagaimana dia tahu tentang Pulau Bela Diri? Tidak peduli apa, aku ingin segera menemuinya. Omi segera berjalan ke Purple Mansion dan terbang di atas Purple Mansion tanpa bersikap rendah hati. Banyak orang di rumah ungu melihatnya dan menyapa Omi, serta nyonya rumah ungu, Ziwei, yang juga berada di tanah dan berteriak kepada Omi, Zhang San, turun, turun. Namun, Omi mengabaikannya begitu saja. Terlihat sangat kesepian. Omi langsung menuju salah satu dari mereka, lalu mendarat. Seorang lelaki tua berdiri tidak jauh di depannya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, kamu kembali dengan cepat. Omi langsung ke intinya dan bertanya, senior berbicara tentang Pulau Hutan Bela Diri dan melihat penampilan senior, dia mirip dengan Tuan Pulau Hutan Bela Diri. Jika saya tidak salah, senior adalah senior Tuan Pulau Hutan Bela Diri. Hahaha, Zhang San, aku tidak tahu bahwa Tuan Pulau yang kamu bicarakan adalah kakak laki-lakiku, tapi itu tidak masalah, kamu benar-benar datang dari luar. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menunggu seseorang yang datang dari luar. Pria tua itu menghela nafas. Omi berkata dengan kaget, senior benar-benar kakak senior dari Tuan Pulau. Tuan Pulau mengatakan bahwa ketika dia masih muda, tuannya membawa beberapa murid ke kota bawah tanah Pulau Marsial, dan salah satu dari mereka entah bagaimana menghilang, tidak pernah terlihat lagi. Orang tua itu menghela nafas sedih, ya, saya merindukan orang yang hilang itu. Zhang San, ceritakan tentang apa yang terjadi di dunia luar. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan Tuan, kakak laki-laki, dan adik laki-laki saya, dan apa yang terjadi di Pulau Marsial sekarang. Omi berkata, nama asli saya Omi, senior bisa memanggil saya Omi. Tidak perlu, lebih baik memanggilmu Zhang San agar tidak membiarkan yang lain di sini. Orang-orang bingung. Bagus. Omi dan lelaki tua itu duduk di sebuah pavilion. Baru saat itulah Omi berkata, senior, saya tidak tahu banyak tentang generasi Anda di Pulau Marsial. Saya hanya tahu bahwa tuanmu sudah mati, dan dia seharusnya sudah mati untuk waktu yang lama. Orang tua itu mengangguk dan berkata, sepertinya tuanku tidak melampaui alam kesatuan. Lanjutkan. Saat ini, tampaknya hanya satu dari saudara dan saudarimu dari masa lalu yang masih hidup, Master Pulau Bela Diri saat ini, tetapi dia juga mendekati akhir hidupnya. Orang tua itu mengangguk, itu benar, jika kakak laki-lakiku itu tidak melampaui alam persatuan, dia memang akan mencapai batas besarnya. Selain itu, aku sudah menebak yang mana dari saudara laki-laki juniorku yang menguasai pulau itu, dan itu pasti adik laki-laki termuda, Taolin. Omi bertanya, senior, saya punya pertanyaan, mengapa Anda belum mencapai batas besar? Secara keseluruhan, Anda lebih tua dari Martial Islander. Orang tua itu tersenyum, itu benar, saya jauh lebih tua dari saudara Taolin, tetapi setelah saya salah memasukkan batu memori ini, jiwa saya turun pada seorang anak berusia kurang dari 10 tahun. Jadi meskipun saya berusia 30-an, aku di sini, tapi aku hanyalah seorang anak kecil. Jadi begitu. Omi mengangguk, dia lupa menyebutkan itu, Omi juga 23 di luar, tapi di sini dia baru 17 tahun. Senior tua itu berkata, Zhang San, ceritakan tentang Anda, bagaimana Anda salah memasukkan batu memori ini. Ya, karena Tuan Pulau Bela Diri, hari perhitungannya sudah dekat, dan kebetulan saya tahu bahwa kota bawah tanah adalah satu-satunya tempat di mana cacing kaisar tumbuh. Jadi Tuan Pulau dan saya memasuki kota bawah tanah, dan akibatnya, cacing kaisar menemukan larva, dan aku juga salah tersedot ke dalam batu memori ini. Adikmu bahkan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menghilang. Sebenarnya, itu karena dia tersedot ke dalam batu memori. Saya juga saat itu, tetapi dunia batu memori ini cukup bagus. Ini adalah dunia orang-orang kuat, dan bahkan dengan kualifikasi saya yang buruk, saya mencapai puncak kesempurnaan besar alam persatuan. Apakah kualifikasi senior buruk? Ya, dari semua saudara laki-laki dan perempuan saya saat itu, saya adalah orang dengan kualifikasi terburuk, dan yang dengan kualifikasi terbaik adalah saudara junior saya Taolin, penguasa pulau saat ini. Oh, tempat ini memang lebih maju, kan, senior, batu memori, bukankah itu semua terbatas waktu? Ada beberapa batu memori di Pulau Wulin, seperti Oblivion dan Canggu, dan saya sudah berada di semuanya. Dan itu hanya sebulan, dan 50 hari, dan kemudian secara otomatis berakhir dan kesadaranku keluar dari batu memori. Dan di sini, apakah tidak ada batas waktu? Tanya Omi. Pria tua itu tersenyum, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Mengapa? Karena aku sudah tinggal di sini selama lebih dari 100 tahun dan ini belum berakhir. Ah, batu memori yang telah tercatat lebih dari 100 tahun. Ya, tapi berapa lama itu direkam? Belum diketahui. Saya pikir itu setidaknya 150 tahun. Di sini, cukup bagi seorang pria untuk menghabiskan hidupnya, dari lahir sampai mati, tidak jauh berbeda dengan dunia nyata lagi. Ah, Omi benar-benar tercengang. Astaga, batu memori misterius ini telah mencatat waktu yang begitu lama, kota terlupakan yang dia masuki di masa lalu baru berusia 20 hari. Dibandingkan dengan batu memori ini sekarang, itu hanya masalah besar. Jika seseorang yang masuk ke sini dari masa kecilnya dan tidak pernah berakhir sampai kematiannya, maka baginya, batu memori akan sama dengan dunia nyata. Omi merasa menakutkan ketika memikirkannya. 995. Bagaimana batu memori ini bisa terbentuk? Zhang San, jangan tanya saya pertanyaan seperti itu. Apakah menurut Anda ada orang lain yang bisa menciptakannya selain Tuhan? Ya, saya benar-benar ingin tahu seberapa kuat orang yang menciptakan batu memori ini.
Alam semesta ini benar-benar terlalu besar, dan kita hanyalah salah satu semut. Zhang San, usia Anda saat ini, Anda baru berusia 17 tahun. Di sini, Anda mencapai kesempurnaan besar alam persatuan pada usia 17 tahun. Saya khawatir Anda akan menakuti banyak orang. Hehe, biarkan Anda mengambil tawar-menawar. Untungnya Anda tidak memiliki anak di bawah 10 tahun. Jika tidak, semua orang harus memperlakukan Anda sebagai monster. Omi tersenyum, menurutmu berapa umurku di dunia nyata, senior? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Kamu telah mencapai kesempurnaan agung Unity Realm di dunia nyata. Dengan pemahamanku tentang seni bela diri di dunia nyata, untuk mencapai level ini, bahkan yang paling jenius di dunia, aku khawatir itu akan lebih dari 40 tahun. Yang paling jenius, tetapi sebenarnya jenius ini hanya teoretis, jadi Anda harus berusia 50 atau 60 tahun di dunia nyata. Hahaha, senior salah, aku baru berusia 23 tahun di dunia nyata. Ah, pria tua itu terkejut. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Tidak mungkin, 23 tahun. Ya. Astaga, ini terlalu muda, tidak mungkin ada jenius seperti itu di dunia nyata di luar kita, tidak pernah ada orang di luar alam persatuan di dunia luar, bagaimana mungkin? Bahkan sekarang di dunia kuno ini. Batu memori, mereka yang telah mencapai kesempurnaan besar alam persatuan pada usia 23 sangat sedikit. Hehe, kalau begitu aku berusia 17 tahun sekarang, bukankah itu membuatku semakin menjadi Phoenix? Orang tua itu berkata, benar, itu sebabnya saya baru saja mengatakan, jika orang tahu bahwa wilayah Anda saat ini, mereka pasti akan terpana oleh banyak orang. Sejauh yang saya tahu, pemuda paling jenius berusia 17 tahun dari Akademi Laosan hanya di tahap tengah dari alam persatuan, itu yang paling jenius, dan itu adalah bakat yang diambil oleh setiap kekuatan. Omi tiba-tiba teringat dan bertanya, senior, rumah ungu ini apa hubungannya denganmu? Haha, aku adalah Grandmaster dari rumah ungu ini, bukankah begitu, aku adalah leluhur mereka. Ah, saat itu, setelah saya salah masuk ke sini, saya adalah putra berusia 5 tahun dari keluarga Max Payne, seorang pemimpin klan tertentu. Setelah itu, saya mengandalkan pengalaman kehidupan saya sebelumnya dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Dari tentu saja, saya juga pergi ke Akademi Laotian. Saya di sini sebagai seorang anak kemudian. Saya menjadi kuat, dan keluarga ini secara bertahap menjadi lebih kuat, dan perlahan, ada rumah ungu ini hari ini. Omi bertanya-tanya, namun, saya menemukan bahwa Purple Mansion ini persis sama dengan kota bawah tanah di bawah Martial Island. Jadi Anda pasti tidak mendirikan Purple Mansion ini. Pria tua itu mengangguk, itu benar, kota bawah tanah di bawah Pulau Hutan Bela Diri adalah kota dengan banyak anak muda, dan rumah ungu ini sama dengan keluarga Max Payne milikku saat itu. Oh, kalau begitu, Nona Ziwe itu adalah cucumu. Benar. Hahaha, itu lucu, kamu benar-benar menikah di sini dan memiliki keluarga dengan populasi yang begitu besar. Kata Omi. Lelaki tua itu menghela nafas dalam-dalam, jadi aku sekarang agak bingung apakah ini dunia nyata atau bukan. Apa dunia nyata atau bukan? Aku sudah sedikit bingung. Senior, ada satu pertanyaan terakhir, dan itu yang paling penting. Mengatakan, ketika senior masuk ke sini saat itu, apakah dia tidak pernah berpikir untuk keluar? Tanya Don Zimmer. Orang tua itu berkata, tentu saja saya memikirkannya. Hal pertama yang saya pikirkan adalah bunuh diri. Karena setelah memasuki kota Oblivion dan kota Palette Twilight, bunuh diri adalah jalan keluar dari kesadaran. Namun, tuanku pernah memberitahu kami bahwa kota bawah tanah itu, sejak digali ribuan tahun yang lalu, banyak orang menghilang secara misterius, dan pada akhirnya, tidak ada yang pernah muncul kembali. Jadi, kurasa bunuh diri mungkin tidak bisa meninggalkan batu memori ini sama sekali. Omi tertawa, sungguh nasib, ketika saya pertama kali masuk, saya berpikir sama seperti Anda, Tuan Pulau mengatakan bahwa Anda tidak muncul sejak Anda menghilang, jadi saya tidak berani bunuh diri, saya tidak berharap bahwa kami memikirkan hal yang sama. Benar, jadi, saya sudah hidup di dunia ini, saya sudah menunggu dunia berakhir secara otomatis hari itu, tetapi sayangnya, saya menunggu dan menunggu sampai sekarang saya penuh dengan anak dan cucu, dan yang mengejutkan, ini belum berakhir. Aku kehabisan kesabaran, aku tidak akan kembali ke dunia nyata lagi. Mengapa? Di dunia nyata, saya hanya memiliki satu adik laki-laki yang masih hidup, dan seluruh anggota keluarga atau teman lainnya. Dan di sini, saya memiliki banyak anak dan cucu dan banyak teman, jadi yang mana dunia nyata bagi saya, katamu. Juga, Omi juga merasakan kesedihan sesaat, tapi apa, batu ingatan ini telah direkam untuk jangka waktu yang lama, cukup untuk seumur hidup seseorang, tidak peduli apakah itu dunia nyata atau bukan, satu sudah bisa menghabiskan kehidupan nyata di sini. Senior, bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Saya sebenarnya sangat misantropis dan menolak akhir-akhir ini. Saya tidak pernah ingin menyesuaikan diri. Saya hanya ingin pergi. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kita keluar dari batu kenangan ini? Saya tidak ingin menjadi seperti Anda. Saya ingin kembali ke dunia nyata. Saya masih memiliki banyak anggota keluarga. Orang tua itu tertawa. Kamu akan terbiasa, Zhang San. Maksud kamu apa? Zhang San, aku juga tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Sama seperti aku dulu. Aku sama seperti kamu sekarang. Meskipun aku anak berusia 5 tahun, aku belum mengatakan sepatah kata pun selama berbulan-bulan. Aku hanya ingin pergi. Saya tidak ingin masuk ke dunia ini. Tetapi ketika pergi menjadi harapan yang luar biasa, Anda harus menerima kenyataan. Zhang San,
Dengan kekuatan Anda dapat bersenang-senang di dunia ini. Mengapa tidak Anda mengambil banyak istri saat Anda masih muda, seperti yang saya lakukan saat itu? Ketika saya memiliki lusinan istri, saya akan memiliki cukup untuk bertahan hidup, dan Anda bisa menjadi seperti saya. Tidak, aku ingin kembali. Zhang San, kamu tidak bisa kembali. Tidak, teriak Omi. Jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu memilih untuk mencoba bunuh diri. Apakah kamu berani? Omi duduk di tanah, kan? Omi tidak berani bunuh diri. Bunuh diri tidak sengaja benar-benar mati. Tidak bisa kembali ke dunia nyata. Tuhan tahu mengapa batu memori canggih ini. Bunuh diri tidak bisa kembali. Orang tua itu berkata, jadi, hanya ada satu cara di depan Anda, yaitu menunggu. Menunggu rekor dunia ini berakhir secara otomatis. Namun, saya telah menunggu lebih dari 100 tahun. Entah berapa lama batu kenangan ini telah direkam, mungkin 150 tahun, mungkin 200 tahun, bahkan mungkin lebih lama. Jika sudah tercatat selama 150 tahun, nah, Anda menunggu 30 tahun lagi untuk kembali. Jika 200 tahun, lalu Anda harus menunggu 80 tahun. 80 tahun untuk kembali ke dunia nyata, ya, apa gunanya? Teman-teman dan kerabat dari saat itu mungkin semua telah pergi, dan kekasih muda dari saat itu semuanya telah menjadi nenek, hahaha, hahaha. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Mata Omi dipenuhi dengan keputusasaan. Batu memori ini, mengapa begitu berbahaya? Orang tua itu memandang Omi dan berkata, Zhang San, kamu dipersilakan untuk menjadi pendampingku. Jika kamu percaya padaku, hiduplah dengan baik di sini dan pastikan untuk hidup sepenuhnya, sedangkan sisanya terserah para dewa. Ngomong-ngomong, cucuku Ziwei, apakah dia cukup cantik? Jika kamu menyukainya, aku bisa menjodohkannya denganmu dengan imbalan fakta bahwa kamu dan aku berasal dari dunia nyata yang sama. 996. Saya tidak mau, saya mau pergi saja, saya tidak mau ada gadis cantik, kata Don Omi. Oh, oke. Namun, Zhang San, tidak peduli apakah itu dunia nyata atau batu memori ini, sebenarnya sama saja, setelah waktu yang lama, kamu juga akan memiliki keluarga di sini. Baiklah, kamu bisa tinggal di tempatku mulai sekarang. Kami juga dianggap keluarga, Anda tidak punya tempat untuk pergi, dan sekarang Anda masih muda, mengapa Anda tidak mengikuti cucu saya dulu dan pergi ke sekolah di Akademi Laoshan, dan kita akan membicarakannya nanti. Mungkin, nasibmu tidak akan sama denganku, kamu akan memiliki kesempatan untuk pergi, bukan ide yang baik untuk terburu-buru sekarang, kan? Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu terkekeh dan berjalan pergi. Omi duduk di tanah dalam depresi total. Di kejauhan, kakek, apa yang kamu katakan kepada Zhang San begitu lama? Tanya Ziwei. Orang tua itu tersenyum. Tidak apa-apa, Zhang San ini tidak buruk. Dia masih muda dan kuat dalam seni bela diri. Saya telah meninggalkan dia di keluarga kami. Di masa depan, dia tidak akan lagi menjadi pengantin pria. Dia adalah anggota keluarga kami. Dia akan pergi ke Akademi Laosan bersamamu. Kamu bawa dia sedikit bersamamu. Wow. Ziwei mengedipkan matanya, tampak sedikit berharap dan bersemangat. Hahaha, pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Omi tidak mengatakan sepatah kata pun selama 3 hari 3 malam di Purple Mansion. Namun, apa yang bisa dilakukan? Don tidak bisa pergi ke neraka. Jadi, tanpa pilihan lain, Tang Zi hanya bisa menerima kenyataan tanpa daya. Mengambil satu langkah pada satu waktu, mungkin, suatu hari di masa depan, dia bisa meninggalkan dunia ini. Fiu, Omi menghela nafas panjang. Pada saat ini, Ziwei masuk. Zhang San, kakekku berkata bahwa kamu akan menjadi anggota keluarga kami mulai sekarang, kan? Ziwei bertanya dengan gembira. Omi berkata, kamu tidak menyukai gagasan bahwa aku, seorang pengantin pria, menjadi keluargamu. Di mana? Saya tidak bisa cukup menyambutnya. Itu benar. Omi mengangguk, tapi Omi tidak punya tempat lain untuk pergi. Jadi ini satu-satunya cara. Bagus, mari kita pergi ke sekolah bersama setelah itu. Sekolah? Ke sekolah Laosan? Oh, tidak ada yang menarik. Kenapa? Kamu baru 17 tahun, apalagi yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak pergi ke sekolah? Di usia kami, itu usia sekolah tidak perlu terburu-buru ke hal-hal dewasa. Ziwei sepertinya menginginkan Omi untuk pergi ke sekolah. Oh, kalau begitu, ayo pergi, aku akan tetap berkeliaran, itu tidak sama dimanapun aku berkeliaran. Kata Omi dengan mata tak bertuhan. Zhang San, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu sangat pandai seni bela diri, jadi dia akan menjadi seorang modeler. Aku tidak mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Zhang San, kamu sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk, karena kita adalah keluarga sekarang. Bisakah kamu berbicara denganku? Tidak bisa. Oh, Ziwei sangat tertekan. Dia sangat tertarik pada Zhang San, bahkan sedikit seperti dia, tetapi Omi memiliki wajah yang dingin. Larut malam, Omi berbaring di tempat tidurnya, memikirkan Liona, Simran, Sumei Qian, Samira, dan Xiao Meng di benaknya, tidak bisa tertidur untuk waktu yang lama. Xiang Yun, Suaner, Mei Qian, Samira, Xiao Meng, saya harap kalian membantu saya berdoa agar saya segera meninggalkan batu memori ini. Jika tidak, saya khawatir kita akan berada dalam tragedi. Kata Omi dalam hati. Keesokan harinya, Omi mengendarai kereta dalam perjalanannya. Mengikuti Ziwei, dia menuju ke Akademi Laotian untuk bersekolah. Meskipun Omi tidak tertarik dengannya, tetapi dia hanya akan mengacaukan kemanapun dia pergi. Jadi dia akan membiarkan orang lain mengaturnya. Keadaan Omi saat ini memiliki perasaan tidak bernyawa, mati dan tanpa dinamisme. Tatapan Omi tumpul.
mengemudi kereta, hanya beberapa puluh kilometer dari gerbang kota, kereta emas yang indah menghalangi tengah jalan. Seorang pria berpakaian bagus melompat keluar dari kereta. Pria ini adalah pria yang sama yang telah bertemu dan mencoba untuk menjemput Ziwei di Akademi Laosan hari itu, di depan asrama Ziwei. Ziwei, sungguh suatu kebetulan. Pria berpakaian bagus itu terkekeh. Oh Guanji, apa yang kamu lakukan? Ziwei, karena ini kebetulan, ayo pergi ke sekolah bersama. Kamu naik ke keretaku lebih mewah. Kita akan berbicara tentang seni bela diri dan mendiskusikan aspirasi hidup kita. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Zhang San, ayo pergi. Kata Ziwei pada Omi. Pada saat ini, Oh Guanji sibuk menatap Omi, seolah-olah dia mengancam Omi dengan matanya, dan jika Omi tidak tahu apa-apa, dia akan menyerang Omi. Zhang San, cepat pergi. Desak Ziwei. Oh Guanji itu sibuk memberitahu Omi, penunggang kuda, jadilah bijaksana. Omi menatap Oh Guanji dengan tatapan tumpul, lalu mendengus idiot. Apa artinya rasio konyol? Pengikut Oh Guanji sedang sibuk, tuan muda, dia memarahimu. Tatapan Oh Guanji dingin, maaf kamu. Bang, sebelum Oh Guanji bisa menyelesaikan kalimatnya, kepalanya tiba-tiba pecah, lalu jatuh ke tanah dan mati. Omi menamparnya sampai mati. Ah, Ziwei dan pelayan itu berteriak, keduanya bodoh. Si dekik pihak lain juga gemetar ketakutan, lalu menarik kakinya keluar dan lari. Aduh, Omi menendang sebuah batu. Bang, pengantin pria pihak lain tiba-tiba mati, dan Omi tidak akan membiarkan dia kembali untuk melaporkan dan membawa masalah ke Zifu. Zhang San, apa yang kamu lakukan? Wajah Ziwei pucat saat dia bertanya. Mata Omi tidak berwarna saat dia berkata, bunuh. Kamu gila, kita tidak bisa mengacaukannya. Jadi bagaimana jika kita tidak mampu memprovokasi? Dunia ini secara inheren palsu, tidak ada perbedaan antara mati dan hidup. Zhang San, kamu gila, ini sudah berakhir, keluarga kita akan dihancurkan. Ayah Wu Guanji ini adalah seorang adipati. Omi menatap Ziwei yang ketakutan dan menghela napas dalam-dalam, meskipun siapapun di sini sudah lama tidak ada lagi, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak tahu. Baiklah, Bu, saya salah. Apa sekarang? Karena semua orang sudah mati, apalagi yang bisa kita lakukan? Berpura-pura tidak tahu. Jika Anda tidak mengatakannya, saya tidak akan mengatakannya, siapa tahu, mengemudi. Omi pergi dengan kereta, membunuh sepotong sampah, tidak menganggapnya serius sama sekali. Sepanjang jalan, Ziwei diam dan tidak berbicara. Di malam hari, tiba di Akademi Laosan, Omi mengiring Ziwei ke pintu asramanya. Zhang San, di mana kamu tinggal? Tidak ada anak laki-laki yang diizinkan untuk tinggal di asrama perempuan, jadi, tapi aku akan memeriksamu besok. Kata Ziwei. Omi berkata, tidak perlu mengkhawatirkan saya, dengan kemampuan saya apakah saya masih takut tidak memiliki tempat tinggal? Tetapi, jangan tapi, aku di sini untuk nongkrong, tidak masalah. Kata Don Omi dengan mata tertunduk. Jangan bicara terus-terusan, misalkan aku punya anak laki-laki yang kukenal, kamu akan menginap di rumahnya di malam hari, itu keputusannya. Terserah, Omi mengendarai kereta menuruni gunung, karena tidak mungkin memelihara hewan di gunung. Setelah Omi pergi, pelayan Ziwei sibuk berkata, Nona, mengapa Zhang San seperti kerabat yang sudah mati? 997. Entahlah, aku benar-benar ingin melihatnya seperti ini. Itu memilukan baginya, aku bahkan tidak tahu apa yang salah dengannya. Nona, mengapa Anda tertekan tentang dia? Tidak mungkin Anda tertarik pada Zhang San, kan? Omong kosong, dia adalah keluargaku sekarang. Itu benar bagiku untuk mengasihani keluargaku sendiri. Bukankah kakekku mengatakan bahwa aku harus lebih menjaganya? Ziwei tersipu dan berkata, oh, pelayan itu mengangguk setengah hati. Omi mengendarai kereta ke dasar gunung, menyerahkannya ke kandang profesional, dan kemudian naik gunung. Omi tidak tahu apa yang dia campur adukan dan penuh kebingungan. Di malam hari, Ziwei membawa Omi dan bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Ding San, dan pada malam hari Omi tinggal di asrama anak laki-laki bernama Ding San ini. Tapi sayangnya, Ding San ini memiliki pacar yang menyelinap di tengah malam dan membuat banyak suara untuk membuat Omi tetap terjaga. Keesokan harinya, Ziwei memeriksa Omi, di kelas yang sama dengan Ziwei. Kelas 2 dari kelas 4. Omi duduk di kelas, selalu merasa agak mirip dengan saat itu di SMP Bayun. Dalam keadaan kesurupan, Omi seperti memutar kembali waktu, kembali ke SMP Bayun. Hei, murid itu, mengapa kamu mendekam? Pada saat ini, seorang guru berteriak. Don Omi mengangkat kepalanya. Itu kamu, apakah kamu baru di sini? Mengapa kamu begitu lesu? Keluar dan bawa batu besar di punggungmu dan terbang mengelilingi gunung 100 kali. Guru itu mengatakan bahwa guru ini adalah penyelesaian yang hebat dari alam persatuan. Omi sedikit terkejut bahwa seorang guru biasa begitu kuat. Ziwei sibuk berdiri. Guru serigala, dia sakit, tolong jangan menghukumnya. Para siswa di kelas terkejut melihat bahwa Ziwei membantu pendatang baru. Salah satu dari mereka, seorang anak laki-laki di kelas yang sedikit cemburu berdiri dan bertanya, Ziwei, siapa dia? Mengapa kamu membelanya? Cepat beritahu saya siapa dia. Bocah yang agak cemburu ini berada di kelas 2 dari kelas Ding, yang paling berbakat, bernama Green Hua, dan berada di level pertama dari alam persatuan awal. Ziwei bahkan tidak mendengarkan apa yang dia katakan, terlalu sibuk memohon pada guru untuk tidak menghukum Omi. Elf Watun berteriak, Ziwei, katakan, apa hubunganmu dengannya? Teriakan ini mengejutkan seluruh kelas, dan semua orang memandangnya. Ziwei berkata, Zhang San adalah pacarku. Apa? Tidak mungkin. Tubuh Green China bergetar. Tidak mungkin, apa hubungannya denganmu? Ah,
Green China bergegas ke Omi dan berteriak padanya, katakan apa hubunganmu dengan Ziwei? Tatapan Omi tercengang saat dia menatap Green China, dan pada saat ini, seolah-olah Omi pernah melihat pria bernama Zhao Ritian dari SMA Baiyun sekali, ya. Katakan apa hubunganmu dengan Ziwei? Seluruh kelas memandang Omi baru, pendatang baru di Green China, seolah-olah mereka merasa pendatang baru itu dalam masalah. Saat itu, tidak mengejutkan siapapun, Omi yang baru, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat tamparannya. Tampar. Memberikan Midoriwa tamparan keras, Midoriwa langsung ditampar ke tanah. Wow. Seluruh kelas secara kolektif terkejut, bahkan guru pun terkejut, pendatang baru ini, cukup ganas untuk memukul bahkan jenius pertama di kelas ini. Tetapi seseorang dalam daftar jenius Akademi Laoshan, bahkan meskipun itu hanya bagian bawah daftar jenius. Li Fihua sendiri juga konyol, dia tidak pernah menyangka bahwa pendatang baru yang tampak konyol ini, akan mengalahkannya tanpa mengatakan apa-apa, juga terlalu berbudaya. Aku akan membunuhmu. Green China membubung ke tanah dan meninju Omi. Semua orang mengira Omi akan dipukuli sampai dia tidak mengenal ayahnya, ketika diketahui lagi bahwa Omi telah meraih tinju Li Fihua. Tinju Green Hua tersangkut di telapak tangan Omi, tidak bisa bergerak, tidak bisa maju setengah poin, dan tidak bisa menarik diri. Mata Omi menatap pria yang menggenggam itu dengan tatapan tanpa ekspresi, mengingat dalam benaknya seorang pria bernama Jin Wu dari SMA Awan Putih saat itu. Ah, lepaskan aku. Setelah lama mencoba, Green China tidak pernah bisa melepaskan tangan Omi dan hanya bisa mengancam Omi untuk melepaskannya. Ziwei datang dan berkata, Zhang San, hentikan, lepaskan dia. Omi memandang Ziwei dan berkata, Jin Wu ini, bukan, Li Fihua, apakah dia biasanya menggertakmu? Bullying tidak benar-benar ada, itu hanya sedikit mengganggu. Detik berikutnya, kacau. Omi langsung melawan lengan Green China. Ah, teriak Cina hijau. Omi biasa menghentakkan kepala Green China ke tanah dan berkata, jangan pernah mengganggu adikku lagi, apa kau mendengarku? Kerumunan sudah tercengang pada saat ini. Dan Ziwei mendengar Omi mengatakan adiknya, tapi hatinya hilang, apakah dia tidak cukup cantik? Lepaskan aku. Green Hua berteriak enggan, mungkin dia biasanya terbiasa dihormati, sungguh memalukan tiba-tiba diinjak seperti ini. Apalagi, seluruh Akademi Laosan tidak memiliki orang yang begitu kejam. Kebanyakan dari para ahli dalam daftar jenius itu berasal dari keluarga terkenal dengan didikan yang baik, bahkan demi reputasi keluarga, mereka tidak bisa sekejam Omi. Jadi adegan kekerasan Omi benar-benar mengejutkan orang banyak. Bukannya Omi tidak berpendidikan, melainkan kebiasaan. Di masa lalu, di SMA Baiyun, para maniak muda yang jahat, bukankah mereka semua seperti ini? Kau benar-benar melepaskanku. Midori Hua berteriak dengan wajah merah. Bang, Omi menendang Green China yang tidak tahu berterima kasih keluar dari kelas. Wah, kasar sekali. Hehe, sangat jantan. Beberapa gadis menatap Omi dengan mata tergila-gila, merasa bahwa Omi sangat kasar, sangat lincah dan liar, dan bahkan telah menaklukkan banyak gadis sekaligus. Ziwei juga tercengang saat dia melihat Omi, merasa bahwa Zhang San sangat tampan. Guru turun dan berkata, Zhang San, kekuatan apa yang kamu miliki? Omi menatap guru itu. Guru ini berada di tingkat pertama kesempurnaan besar alam persatuan. Omi bisa menggantikannya. Namun, Omi tidak suka pura-pura membanding-bandingkan, karena usia sebenarnya bukan 17 tahun. Tidak ada kekuatan. Baiklah, ambil kelasmu. Anggap saja aku tidak ada. Aku di sini hanya untuk menyelesaikannya. Oh, guru itu tertawa, dan berkata dalam hatinya, betapa orang gila, Akademi Laoshan. Bahkan jenius pertama, tidak memiliki nada orang gila seperti itu. Setiap jenius, semua dari keluarga terkenal, yang salah satunya tidak sopan, sangat berkualitas dan berbudaya, seperti Omi, perilaku kasar, dan nada arogan seperti itu, benar-benar belum pernah terlihat sebelumnya. Kelas menjadi sunyi, dan yang bernama Cina Hijau yang dipukuli habis-habisan oleh Omi, sangat malu, dan tidak berani kembali ke kelas sama sekali. Namun, seseorang yang begitu kejam lahir di Akademi Laosan, itu pasti akan menyebabkan kehebohan besar. Gaya Omi sangat kejam. Dia ditakdirkan untuk menjadi alternatif dari Akademi Laosan, dan tidak ada yang tahu gelombang apa yang akan menggulung. Namun, dengan kekuatan Omi, badai dan ombak apapun akan menjadi seperti kentut. Omi tidak ingin bermain dengan orang-orang di sini sama sekali. Omi menolak dunia ini di dalam. Dia bingung dan hanya ingin pergi. 998. Pukulan keras Omi terhadap Green China menyebar di suatu pagi di Akademi Laosan. Banyak orang datang ke tahun Ding 2 untuk melihat bagaimana Omi ini. Hei, yang mana Zhang San yang legendaris yang dengan kasar memukuli Li Fihua? Saat itu yang tidur di meja. Tidur di meja. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan siswa? Saat apa ini? Dia sangat kasar ketika dia memukul Greenwald. Tidak hanya dia tidak sopan, dia bahkan menginjak kepala Greenwald ke tanah setelah pemukulan. Astaga, tidak mungkin. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kasar? Ya Tuhan, ada apa dengan keluarga terkenal itu? Sangat berbudaya, bukankah dia takut mempermalukan keluarganya? Saat dulunya pengantin pria. Tidak heran. Sepanjang pagi, orang-orang terus datang ke tahun Ding 2 untuk melihat Omi, dan semua orang terpana dengan perilaku kasar Omi. Meskipun Omi tahu bahwa banyak orang datang untuk mengawasinya, Omi tidak bereaksi dan terus berbaring untuk tidur. Sekolah libur pada siang hari. Ziwei mengundang Omi untuk pergi makan siang bersamanya. Omi menganggukkan kepalanya, dia tidak tahu di mana kafetaria itu. Segera tiba di tempat seperti kafetaria, banyak orang melihat Omi memasuki kafetaria dan menunjuk dan mendiskusikan tentang Omi.
Dengan bantuan Ziwei, Omi membeli makanannya. Omi sedang tidak dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat begitu banyak orang menunjuk ke arahnya di kafetaria, dan awalnya dalam suasana hati yang sangat tidak senang karena dia terjebak di batu memori ini. Zhang San, ayo kita duduk di sana. Ziwei menunjuk ke tempat kosong di sudut kafetaria, kursi yang lebih baik sudah ditempati oleh mereka yang datang lebih dulu. Namun, Omi tidak memperparah dirinya sendiri. Dia sudah cukup tertekan, tetapi memperparah dirinya untuk duduk di sudut dan makan. Omi langsung menuju meja di kursi dekat jendela dan berkata kepada siswa yang sedang makan di meja itu, keluar dari sini. Wow, banyak orang yang awalnya memperhatikan Omi dalam diam, tetapi ketika mereka tiba-tiba melihat Omi memegang kursi orang lain dengan tidak sopan, banyak dari mereka yang kagum seolah-olah baru pertama kali melihat hal seperti itu. Kedua anak laki-laki yang sedang makan di kursi dekat jendela memandang Omi tanpa alasan yang jelas. Teman sekelas, apa yang kamu lakukan? Omi sedikit tidak sabar dengan teriakan, minggir, tempatku. Teman sekelas kamu, Bang. Omi menamparkan dua teman sekelas yang tidak tahu berterima kasih itu keluar jendela di depan semua orang. Wow, sial, kasar sekali. Seluruh kafetaria tercengang, bagaimana mungkin ada siswa yang begitu tidak masuk akal dan begitu kasar. Ziwei sangat tertekan, dia bahkan tidak berani pergi untuk duduk dan makan bersama Omi, ini terlalu memalukan, bagaimana bisa Zhang San begitu sombong dan tidak masuk akal. Pada akhirnya, Ziwei masih tidak berani naik untuk duduk dan makan bersama Omi. Dia adalah orang yang berpendidikan. Perilaku seperti ini tidak bisa dia lakukan, dan bahkan bisa dikatakan bahwa semua siswa di seluruh Akademi Laotian tidak bisa melakukannya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan berani melakukannya secara terbuka, hanya di belakang. Omi menguasai dua kursi sendirian, dan bahkan meletakkan satu kaki di bangku, lalu memakan makanannya. Omi terlihat seperti orang-orang di dunia ini berutang padanya. Tingkah kasar Omi akhirnya membuat beberapa siswa tidak senang. Seorang siswa bernama Yang Latte tampaknya tidak tahan lagi, menamparkan sumpitnya dan berdiri. Para siswa di kantin senang melihat Central Latte berdiri dengan marah. Central Latte tidak bisa melihatnya lagi. Haha, bagus. Central Latte adalah jenius pertama dari kelas 8 kelas Ding, peringkat di depan Green China dalam daftar jenius. Saya harap dia menghukum orang kasar ini dengan keras. Central Latte, naik dan beri dia pelajaran. Semua orang melihat ke Central Latte. Central Latte dengan marah berjalan menuju Omi. Omi masih makan dengan satu kaki di atas bangku. Makanannya enak tapi itu tidak bisa mengimbangi perasaan tertekan karena terjebak di dunia ini. Pada saat ini, Central Latte muncul, berdiri di depan Omi, dan berkata, siswa ini, tahukah Anda bahwa Anda sangat kasar, dan perilaku Anda sangat bertentangan dengan program moral? Central Latte tidak langsung menggerakkan Omi, tapi lebih dulu dengan nada menceramahi. Tanpa melihat, Omi berkata, aku sedang dalam suasana hati yang buruk, jangan memprovokasi aku, menyingkirlah. Kamu. Central Chi melihat bahwa Omi tidak hanya tidak mendengarkan, tetapi juga memanggil Lao Zi dengan nama seperti itu di depannya, itu benar-benar orang yang tercela. Teman sekelas, jika kamu melanjutkan sikap tanpa kemudi seperti ini, jangan salahkan aku, Central Latte, aku pasti akan mencari keadilan untuk kedua teman sekelas itu sekarang. Omi mendengus, jangan mencari kematian. Kamu, Central Chi sangat marah, dan para siswa di sekitarnya juga sangat marah. Sepertinya berbicara dengan orang sepertimu yang tidak memiliki konotasi sama saja membuang-buang energi, maka jangan salahkan aku Central Latte. Setelah mengatakan itu, Central Latte memukul Omi dengan telapak tangan. Omi terbang menjauh dengan sebuah tendangan. Boom. Central Latte terbang keluar dari pintu kafetaria. Omi hampir selesai makan, berdiri dan menggerutu kepada semua orang. Rekan-rekan siswa Akademi Laotian, saya hanya ingin nongkrong di sini dengan tenang dan damai. Jadi saya akan mengganggu Anda semua untuk tidak mengganggu saya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan, kata Omi dan berbalik untuk berjalan keluar dari kafetaria. Ziwei melihat ini dan mengikuti keluar dari kafetaria dengan kepala menunduk. Ziwei mengejar Omi dan menyusulnya di jalan kecil. Zhang San, untuk apa? Kenapa kamu seperti ini? Bagaimana? Memukul seseorang dan bersikap kasar, tidak bisakah kamu bersikap sopan? Kamu memiliki citra yang sangat buruk dan sekarang kamu hampir terkenal di seluruh akademi. Maaf, aku sedang tidak ingin bersikap sopan. Selain itu, apakah aku aktif bermain-main dengan siapapun? Aku bahkan tidak tertarik bermain dengan kalian di tempat ini. Baru saja di kafetaria, kamu tidak hanya mengambil tempat duduk orang lain. Omi mendengus, sial, cukup menyedihkan aku terjebak di sini. Apakah aku harus bersembunyi di sudut untuk makan? Kenapa aku harus memperparah diriku? Rumput. Omi sangat marah saat menyebutkannya, merumput N kali berturut-turut, dan dia juga menendang batu ke tanah dengan kesal. Betapa tidak senangnya Omi, sepertinya terjebak di sini membuat Omi sangat tidak senang. Ziwei memandang Omi dengan sangat depresi. Dia benar-benar berharap Omi lebih halus dan rendah hati, sehingga dengan kejeniusannya, dia akan sangat populer di akademi. Tetapi Omi adalah orang yang kasar, sehingga tidak peduli seberapa berbakat dia. Dia tidak akan disambut oleh semua orang. Kata-kata batin Ziwei untungnya tidak diketahui oleh Omi. Kalau tidak Omi harus mencibir, populer. Aku tidak ingin pergi dari sini dalam waktu dekat. Siapa sih yang ingin disambut di sini? Saat itu, seorang pria terbang di kejauhan, dan pria itu meraung di udara. Siapa yang baru saja menendang batu besar? Apakah Anda menghancurkan atap asrama saya? Siapa itu? Keluar ke sini dan akui. 999. Ziwei tercengang. Bukankah Zhang San baru saja menendangnya? Ah, kebetulan sekali, menghancurkan atap asrama seseorang. Siapa itu?
Keluar, atau aku akan menyelidiki siapa yang melakukannya, dan jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pria itu berteriak di langit. Omi mendongak dan berkata, ini aku. Ini kamu. Beraninya kamu mengakuinya. Orang di langit segera bergegas turun, marah. Ziwei sibuk berkata, maaf teman sekelas, saudaraku tidak bersungguh-sungguh. Teman sekelas itu berkata, jangan katakan apa-apa, bayar, 10.000 emas. Omi mendengus, aku akan memberimu segumpal kotoran untuk diambil atau tidak, bagaimana kalau aku menghancurkannya sesukaku, bagaimana kalau aku bahkan ingin memukulmu. Ziwei menarik Omi, Zhang San, jangan katakan apa-apa, awalnya kamu yang salah. Omi tertawa, saya tidak benar, jadi bagaimana jika saya tidak benar? Beraninya kamu begitu sombong, apakah kamu tahu bahwa saudaraku adalah yang terkuat ke-10 dalam daftar jenius? Teriak siswa di sisi lain. Hahaha, daftar jenius, sampah, biarkan saudaramu keluar, aku berjanji untuk tidak memukulnya. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Kamu, beraninya kamu tidak menghormati saudaraku. Hahaha, nah kembalilah dan makan susu ibumu. Nah, tunggu, kamu menghancurkan atap asramaku, bukan hanya kamu tidak memberi kompensasi, tetapi kamu juga berbicara dengan arogan dan tidak menghormati saudaraku. Kamu tunggu, jika aku tidak membiarkan saudaraku memberimu pelajaran, aku akan mengikuti nama keluarga Anda. Anda punya nyali untuk melapor kepada saya dan jangan lari. Kakek saudaramu, Zhang San adalah aku. Kamu masih berani menyebut dirimu kakek kakakku, kamu terlalu menantang. Kenapa kamu tidak mundur dan menelepon kakak cucumu, dan menunggu untuk dipukuli? Omi melotot. Fiu. Pria yang marah itu hampir kehilangan kesabarannya dan segera terbang menjauh. Ziwei berkata, Zhang San, kamu bertindak terlalu jauh, itu sudah salahmu. Omi berkata, aku yang salah. Jika kamu tahu itu salahmu, mengapa kamu masih seperti ini? Mengapa kamu tidak meminta maaf padanya dan menebus kesalahan? Kenapa aku harus minta maaf? Kenapa aku harus memberi kompensasi? Aku salah, tapi jadi apa? Aku bisa melakukan apapun yang aku mau, aku suka, aku bahagia. Kamu, luar biasa, lalu kamu hanya menunggu untuk dipukuli secara brutal oleh saudaranya. Aku dapat memberitahumu bahwa saudaranya adalah Nijing peringkat ke-10 dari daftar jenius tingkat pertama dari alam persatuan tengah. Hahaha, aku sangat takut, aku benar-benar takut. Ayo pergi, ayo cepat bersembunyi di sudut kosong dan tidak pernah keluar untuk selamanya. Kamu, Ziwei menghentakkan kakinya dengan marah, di mana nada Umi takut, masing-masing arogan dan bahkan penuh sarkasme. Aku mengabaikanmu. Ziwei menghela napas dan terbang menjauh. Mulut Omi terangkat dan juga terbang menjauh. Sekitar 10 menit kemudian, dua anak laki-laki terbang masuk, dan salah satunya adalah anak kelas C yang atapnya baru saja pecah. Saudaraku itu di sini. Di mana pria lain? Dia baru saja di sini. Mengapa dia pergi sekarang? Saudaraku, dia pasti melihatku benar-benar mencarimu dan melarikan diri. Anak laki-laki lain, sekitar 18 tahun, bertanya, saudaraku, apakah dia tahu nama anak laki-laki yang baru saja ada di sana? Aku tidak tahu. Dan apakah Anda melihat seseorang bersamanya? Saya terlalu marah, saya bahkan tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya, seperti ada seorang wanita yang berdiri tidak jauh di belakangnya, tetapi saya tidak melihat. Bajingan ini, menggertak kepala saudaraku, jangan khawatir, aku akan segera pergi ke garis piket sekolah, aku akan menemukannya, dan kemudian, lihat bagaimana aku akan mengatur orang seperti ini. Yah, saudaraku, baru saja pria itu memanggilmu cucunya, dia tidak menghormatimu sama sekali. Dia hanya berani memarahi di belakang punggungnya, ketika dia melihat saya secara langsung, dia berani mencoba memarahi satu. Kelas diadakan lagi di sore hari, tetapi itu adalah kelas seni bela diri, dan semua orang pergi ke lapangan bela diri di belakang gunung untuk kelas. Omi sama sekali tidak tertarik mengambilnya, kentut dengan segerombolan anak-anak. Omi sedang berbaring di bawah pohon di sebelah lapangan bela diri dengan rumput ekor anjing di mulutnya, matanya setengah tertutup. Banyak orang tidak bisa memahami Omi lagi pula, seperti yang dia katakan sendiri, dia ada di sini untuk bermain-main. Guru bela diri di kelas mereka tidak peduli lagi dengan Omi, merasa bahwa peduli dengan siswa seperti Omi menurunkan status mereka sendiri. Ziwei memandang Omi di sebelah medan bela diri dari waktu ke waktu. Dia sangat tertekan di dalam, dia benar-benar ingin Omi menjadi siswa yang damai dan bukan siswa yang tidak diterima semua orang. Pada saat ini, para siswa dari berbagai alasan bela diri sedang mendiskusikan satu hal. Apakah kalian mendengar tentang itu? Pada siang hari, saya tidak tahu siapa, menghancurkan atap asrama saudara laki-laki Nijing, dan, setelah menghancurkannya, dia sangat arogan, dan bahkan mengatakan di depan saudara laki-laki Nijing bahwa Nijing adalah cucunya. Wow sial, tidak mungkin, siapa itu? Itu terlalu berlebihan. Aku tidak tahu. Kemudian saudara laki-laki Nijing pergi mencari saudaranya, dan ketika Nijing tiba, orang itu melarikan diri. Pasti lari jika dia tidak melakukannya, dia akan dikalahkan oleh Nijing. Bagaimanapun juga, dia adalah orang ke-10 dalam daftar jenius, baru berusia 18 tahun, seorang jenius hebat yang telah mencapai tahap tengah Unity. Realem, seseorang dengan level ini, bahkan guru dari akademi kita harus berhati-hati, karena seseorang dengan level ini pasti akan melampaui banyak guru di masa depan, yang akan berani dilanggar oleh guru. Tanpa diduga, dimarahi karena menjadi cucu harus sudah sangat menyebalkan. Ya, lalu Nijing melaporkan kasus itu ke akademi, dan akademi benar-benar menganggapnya serius mengirimkan piket untuk memastikan menemukan siswa yang menyerang Nijing.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita menemukan mereka. Omong kosong, aku mendengar bahwa Nijing sedang menunggu di garis piket sekarang. Sepanjang lapangan bela diri, banyak siswa akan membicarakannya setiap istirahat. Ziwei berjalan ke arah Omi dan duduk, menyeka butiran keringat dari dahinya. Baru saja berlatih melawan siswa lain dan berkeringat deras. Ziwei berkata, Zhang San, Anda telah mendengar semua diskusi siswa. Sekarang Anda tahu betapa seriusnya masalah ini. Saya harap regu piket akademi tidak akan menyelidikinya. Jika tidak, sayangnya, saya bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Omi berkata, ya, saya harap para piket tidak menyelidikinya. Ziwei melihat bahwa Omi juga takut diselidiki, dan sibuk berkata, apakah kamu tahu betapa takutnya kamu sekarang? Jika kamu tahu mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak menahan diri? Omi mendengus, aku takut ketika penyelidikan keluar dan Nijing datang mencariku, aku akan membiarkannya makan. Sial, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu. Ziwei sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, dan berpikir bahwa Omi takut. Zhang San, aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Tidak bisakah kamu menjadi siswa yang damai? Kamu tidak populer sama sekali seperti ini. Jika tidak, dengan kejeniusanmu, jika kamu ketahuan nanti, kamu pasti akan disambut oleh semua siswa dan guru. Ziwei berbicara dari hati. 1000. Hahaha, populer. Ya ampun, apa aku butuh sambutan di sini? Itu lucu. Don merasa lucu, dia benci pergi dan takut dia tidak akan diterima. Zhang San, aku mohon, kamu bahkan tidak seperti ini sebelumnya. Tentu saja, aku tidak mengenalmu dengan baik ketika kamu menjadi pengantin pria, lagi pula kamu datang ke rumahku sebagai pengantin pria hanya untuk waktu yang lama. 2 bulan. Baiklah, Ziwei, jangan pedulikan aku, kamu melakukan pekerjaanmu dan aku akan mengacaukan hari-hariku. Sayangnya, akhir-akhir ini, sangat membosankan. Zhang San, tidak mungkin aku akan meninggalkanmu sendirian. Hanya karena kakekmu mengatakan bahwa aku adalah anggota keluargamu sekarang. Itu tidak perlu, aku mungkin tidak akan kembali ke rumahmu. Kenapa? Tidak mengapa, saya tidak ingin pindah sekarang, dan ketika saya pindah, saya akan meninggalkan sekolah menyebalkan ini. Mau kemana kamu? Jangan pergi. Ziwei sangat terburu-buru. Kemana harus pergi? Bagaimana saya tahu kemana harus pergi? Saya tidak bisa hanya menunggu di sini untuk mati. Bagaimana kamu bisa menunggu untuk mati? Kamu selalu berbicara aneh. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Bagaimanapun, aku akan meninggalkan sekolah busuk ini cepat atau lambat, jadi kamu tidak perlu terlalu menaruh hatimu padaku. Aku tidak. Valet Moon mengerucutkan bibirnya, merasa tersesat di dalam. Jangan bilang kau menyukaiku. Ya, Ziwei tercengang. Tidak menyangka Umi akan memberikannya secara langsung, jadi bagaimana dia bisa mengatakannya? Jangan bicara omong kosong jika tidak. Ziwei sibuk berkata, Zhang San, kamu benar, aku menyukaimu. Bisakah kamu tidak pergi? Hahaha, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu pikir aku tidak cukup baik untukmu? Nona Ziwei, bukankah bertentangan bahwa saya, Zhang San, adalah bajingan yang sangat kasar sehingga saya bahkan tidak diterima di Akademi Laoshan? Jadi apa yang Anda suka? Zhang San, kalau begitu kamu bisa mengubah dirimu sendiri dan menjadi murid dengan tenang. Bukankah semuanya akan baik-baik saja? Mengapa saya harus damai? Saya masih dipenuhi dengan kemarahan di dalam. Saya melihat semua orang di sini dan saya sangat marah. Saya ingin meninju dunia. Apakah Anda mengerti? Aku tidak mengerti. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Zhang San, tolong. Jangan seperti ini. Kamu akan membuatku bahkan tidak berani mendekatimu. Itu lebih baik. Kamu tidak harus menyukaiku. Tapi aku masih menyukainya. Ziwei tersipu dan menundukkan kepalanya. Omi mendengus, gadis bodoh. Omi tidak ingin memiliki perasaan dengan orang-orang di dunia ini. Seandainya dia melakukannya, aku khawatir suatu hari nanti, dia akan enggan meninggalkan dunia ini. Sebelum saudara Tuan Pulau mengatakan bahwa Omi secara alami akan tinggal ketika dia memilikinya. Keluarga di sini. Tersesat Ziwei. Tapi Omi berterima kasih padanya di dalam. Zhang San, untuk apa? Bisakah kamu berubah untukku, untuk perubahan? Haha konyol, apa yang kamu, mengapa aku harus berubah untukmu? Kamu hanya seorang wanita di hatiku, jangan terlalu banyak berpikir, aku sudah punya kekasih. Ziwei menatap Omi dengan air mata di matanya. Aku tidak percaya, kecuali jika kamu memberitahuku siapa dia. Lebih besar dari, mengapa saya harus memberitahu Anda? Itu berarti tidak, aku tidak percaya. Oke, karena kamu ingin tahu, tidak ada salahnya memberitahu kamu, wanita mana di Akademi Laosan yang paling jenius, dan paling cantik. Ziwei terkejut. Kamu menyukai Lu Yuanqi? Omong kosong. Tidak mungkin. Lu Yuanqi tidak lebih buruk darimu, dan bakatnya sangat kuat. Aku tidak menyukainya. Apakah aku lebih menyukaimu? Bakatnya sangat buruk. Aku tidak menyukainya. Tidak memiliki ilusi tentang aku di masa depan. Omi berkata, hanya Omi bersalah karena mengatakan ini di dalam. Lu Yuanqi bukan apa-apa. Di hati Omi orang yang tidak dikenal hanyalah seseorang. Tidak sebaik Ziwei kepala. Setidaknya di dunia ini, Omi memiliki perasaan yang paling baik untuk Ziwei. Namun, Omi tidak bisa memiliki perasaan di sini. Dia harus selalu berpikir untuk kembali ke dunia nyata. Jika tidak, dia mungkin benar-benar tidak berbeda dengan kakak Tuan Pulau dalam kehidupan ini. Menikah dan memiliki anak di sini. Dan kemudian dia akan selesai. Jadi, Omi dengan rasa bersalah mengucapkan kata-kata ini.
Air mata menetes dari mata cerah Ziwei dan berkata, Zhang San, ini pertama kalinya aku begitu emosional pada seorang anak laki-laki. Meskipun kamu menyukai Lu Yuanqi, kamu tidak cukup baik untuknya, jadi aku akan tetap melakukannya. Selalu menyukaimu. Haha, lelucon, apa Lu Yuanqi, aku tidak layak untuknya, aku po. Lu Yuanqi adalah orang kelima dalam daftar jenius, Anda tidak mungkin layak untuknya, tidak ada gunanya bagi Anda untuk menyukainya. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuang energi Anda, sehingga Anda tidak berakhir sedih, di sana banyak orang yang menyukainya. Aku akan memberitahumu jika aku tidak layak untuknya, aku akan mencium dan meledakkannya di depanmu. Ziwei tampak marah dan bangkit untuk pergi. Omi melihat ke belakang Purple Moon, menghela nafas, keindahannya indah, tetapi Omi tidak berniat memetik, batu memori ini hanyalah catatan dunia kehampaan, sejarah orang-orang yang sebenarnya tidak ada lagi, dan Omi menggunakan untuk bertemu wanita di batu memori lain, seperti Phoenix samping atau sesuatu, sama, satu-satunya perbedaan adalah, jika Omi benar-benar membangkitkan perasaan di sini, tetapi dapat menghabiskan seumur hidup di sini. Pada saat ini, di piket Akademi Laoshan, Nijing menunggu di aula piket. Dia menunggu di sini, menunggu hasil. Pada akhirnya, siapa yang menghancurkan atap saudaranya, dan juga mengancam menjadi kakeknya. Nafas ini, dia tidak tahan. Pintu keluarganya juga tidak tahan. Pada saat itu, beberapa piket dari luar masuk. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menemukan pria itu? Nijing sibuk bertanya. Piket berkata dengan hormat, rekan mahasiswa Nijing, menemukannya. Hebat, katakan, siapa itu? Nijing berteriak. Para piket sangat menghormati Nijing, lagi pula orang ke-10 dalam daftar jenius memiliki masa depan yang tidak terbatas, bahkan guru tidak berani menyinggung, apalagi mereka. Menurut kunjungan investigasi kami, Ding tahun 2, siswa yang baru tiba hari ini, bernama Zhang San, pergi ke arah asrama saudaramu pada siang hari, dan seorang saksi juga membuktikan bahwa memang Zhang San ini yang menendang batu, tapi saksi ini tidak melihat apakah itu batu yang menghancurkan atap saudaramu. Agar adil, kami melakukan kunjungan mendalam lagi. Kami memindahkan batu yang menghancurkan saudaramu kembali ke tempat asalnya. Kami menemukan itu benar-benar konsisten dengan tanda aslinya. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa orang yang menghancurkan atap saudaramu tidak diragukan lagi adalah Zhang San. Selain itu, berdasarkan apa yang kami pelajari tentang karakter Zhang San, kami bahkan lebih memutuskan bahwa itu adalah dia. Zhang San. Ya, kami menyelidiki dan mengetahui bahwa Zhang San ini, yang baru saja mendaftar pagi ini dan memasuki kelas 2 kelas Ding. Segera setelah dia tiba di ruang kelas, dia dengan kasar memukuli Green China dan menghentakkan kepalanya ke tanah, sangat kejam. Bersambung.